Oke, siapa yang mau apa? Baca modul? Ansa? Ansa monitor? Dok? Ansa? Ya dok? Ya, kamu baca modul ya, Pak Ansa ya? Izin dok, dapat judul modulnya dok? Timpanoplasti. Iya dok. Pak Ferdi tolong Pak di play Pak aninya, videonya Pak Ferdi. Videonya stop sini, Pak Ansa dibaca ya, instruksi Pak Ansa. Oke dokter. Ya. Yes. Tes, tes. Ya. Baik dokter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokter, saya coba untuk membacakan tentang prosedur underlying timpanoplasti, underlying timpanoplasti prosedur. Ya, dibaca dulu. Underlying timpanoplasti prosedur yaitu yang pertama retroauricular incision, yang kedua temporalis fascia graft, yang ketiga itu elevating tympanomental plug, yang keempat itu identification scapular and medial air cavity, yang kelima itu removing pathologic tissue, yang keenam itu placement the graft. Di dalam modul udah ketemu belum kamu? Modul otolog. Ada nggak? Coba buka modul oto Pak Ansa. Handa monitor, Handa. Anda piket dokter. Oh, piket, sorry. Ahmad monitor, piket. Ahmad jaga dong. Izin membantu untuk membacakan dokter. Ya, silakan. Timpanoplasti pertama kali digunakan oleh Wolstein pada tahun 1953 untuk tindakan operasi rekonstruksi pendengaran telinga tengah yang mengalami kerusakan akibat infeksi telinga kronis. Ya. Definisi dari timpanoplasti adalah prosedur operasi memperbaiki sistem konduksi suara dengan atau tanpa penanduran membran timpani. Timpanoplasti dibagi menjadi 5, yaitu timpanoplasti tipe 1 adalah memperbaiki membran timpani dengan kondisi tulang pendengaran normal, disebut juga dengan miringoplasti. Timpanoplasti tipe 2 adalah rekonstruksi membran timpani pada keadaan tanpa handle malleus. Graft diletakkan pada sisa malleus dan long processus dari infus. Timpanoplasti tipe 3 adalah rekonstruksi membran timpani, keadaan malleus dan infus tidak ada. Kemudian graft diletakkan pada stapes yang intak dan mobile. Timpanoplasti tipe 4 adalah graft diletakkan di atas stapes footplate. Timpanoplasti tipe 5 dilakukan fenestra canalis semicircularis lateral karena stapes terfiksasi. Indikasi operasi, perforasi membran timpani disertai kerusakan osikel dengan gangguan pendengaran konduksi, sedangkan kontraindikasi keganasan pada telinga luar dan tengah, infeksi pseudomonas di telinga tengah pada penderita diabetes, komplikasi intrakranial akibat infeksi telinga, pada telinga yang pendengaran lebih baik secara bermakna, kontraindikasi relatif, OMSK exacerbasi akut, otitis eksternal kronis, disfungsi tuba, dan batuk kronis. Persiapan operasi, pemeriksaan telinga dengan otoskop atau mikroskop, pemeriksaan audiometri, pemeriksaan eksfotoskuler atau CT scan untuk evaluasi. Pak, masuk ke tahap ini Pak. Masuk ke tahap operasi, prosedur Pak. Prosedur operasinya dok. Ya. Teknik operasi, tindakan menggunakan anestesi umum, namun dapat dilakukan dengan anestesi lokal jika terdapat kontraindikasi untuk anestesi umum. Tapi perforasi dibuang atau dibuat luka baru dengan pendekatan transkanal. Dilakukan tympanomeatal flap untuk evaluasi telinga tengah, membersihkan jaringan patologi di telinga tengah, dan rekonstruksi osikel. Graft membran timpani diambil dari fascia temporalis. Telinga tengah diisi dengan gel film untuk mencegah terjadinya adesi. Graft membran timpani diletakkan di bagian medial sisa membran timpani dan anulus serta di bagian medial manubrium male.
Ya, stop dulu. Kemudian, Stop dulu. ya. Coba videonya di play yang incisi, Pak. Pak Santo. Maju di play. Oke, Dok. Ansah untuk Ya, Dok. anestesi ini pakai apa di modul? Ya, kain. Ya, izin dok, Hah? izin dok, PLKN dok. Perbandingan berapa? PLKN perbandingan 1:4 dok. Artinya Jadi tiga kain, 1 ampul PLKN dengan 4 cc NaCl dokter. esensial ya. Oke. Iya. Kemudian kamu lihat cara saya infiltrasi itu, targetnya adalah mentok sampai ke periosteum ya Pak ya, Iya dok. untuk mengangkat periosteumnya nanti. Ini Pak Ansah dan yang lainnya lihat dulu aja cara untuk infiltrasi. Mungkin bagi Pak Santo, Ahmad sama si Ferdinand udah biasa ngerjakan ya. Bisa kira sih agak-agak mudah untuk ini, untuk apa? Untuk incisi. Cuma nanti jangan kaget, variasi pada orang tuh kadang-kadang ada arteri yang pas di tengah-tengah ini, di tengah-tengah incisinya ini. Insisinya ada di mana Pak Ansah titiknya? Insisinya pada daerah di Jarak itu ada, ini jarak berapa ini kira-kira? jarak Hmm. setengah senti dari garis median dokter. Di median apa? Auricula dokter. Masa bukan garis median sulcus? Auricula Pak. Tempat lekatnya auricula. Ini kamu lihat insisinya seperti huruf C. Mulai dari kutis sampai seputis ininya. Kira-kira Pak Ansah, tip mastid atau di mana Pak Ansah? Ya dok, tip mastoid dok. Di mana? Ada tipnya di mana? Itu. Tip mastoid itu di sejajar pada tip mastoid ada di mana itu? Di foto itu, di video ini? pada video itu tip mastoid pada daerah sejajar sejajar pada daerah di sejajar pada lobulus dokter. sejajar lobulus. Iya, pada daerah sulcus retroauricula dokter. Pada daerah sejajar dengan itu loh yang ada di jentik bawah itu loh, itu apa jenisnya? Tip mastoid. Sufi monitor Sufi. Sufi. Ya dok. Selama mengerjakan mastoidotomi selama ini, pada saat insisi ada kesulitan atau enggak? Saya kesulitan jika dia yang sudah lebih dari sudah pernah operasi sebelumnya dok, karena ada jaringan sikatriknya. Jaringan granulasi sikatrik ya ininya ya. Iya. Ya, Pak Santo ada kesulitan pada saat insisi selama ini? Kalau sudah pernah melakukan operasi sebelumnya, jaringan sikatriknya lebih susah untuk dipisahkan dok. Ya, itu sih secara umum memang begitu ya. Setelah kalau pasca operasi kan begitu ininya. Pak Ansah lihat pisau saya ya. Selama dari pertama sampai ini pisau saya selalu tegak lurus ya Pak Ansah. Iya dok. Ini target saya adalah jaringan subkutis sampai ketemu apa? Fascia? Pada sampai ketemu fascia? Iya dok, sampai ketemu fascia dok. Namanya fascia apa? Apa? Cari itu.
pada Ada. fascia subcutis dok. Cutis dan subcutis dok. Kok subkutis toh? Musculus temporalis dokter maksudnya dok. Namanya fascia apa? Temporalis. Temporalis dokter. Musculus Oh, temporalis ngomong dokter. Fajri ya, oh ya. Oh, siap, kedengeran lagi. Kenapa? Enggak, Dok. Saya matiin dulu, Dok. Fascia temporalis. Musculus Antara, temporalis dokter. ya, itu ada 3 lapis, superficial, media, dan profunda. Paling bagus milih yang superficialis dulu ya. Iya dok. Pak Anta ngerti nggak tandanya fascia apa? Warnanya apa begitu? Tandanya fascia itu biasanya berbentuk tipis dokter, berwarna agak keputihan dokter. Mana keputihan? Ya, Iya. oke. Jadi kuncinya tuh pisaunya masih tegak lurus dulu. Dari kulit sampai fascia ya. Ini Iya, kalau dok. ketemu fascia, pisau ganti sejajar dengan temporalis. Maju lagi dong videonya. Yang pas elevasi timpani metaflap. Stop dulu. Ansa dilihat, Iya, dok. itu yang merah itu jaringan subkutis. Yang keputihan, mohon maaf Iya, ya dok. karena videonya itu agak buram, itu namanya fascia temporalis. Temporalis. Coba lihat cara saya ngambil fascia ya. Ya, Iya, di-play dulu dong, tolong di-play dulu. Saya pakai pinset, kemudian membuat lingkaran kira-kira segede uang logam, terus dipisahkan. Ini saya ngambil fascia temporalis yang pas superficial ya. Yang atas dok. Iya dok. Ya, yang tengah itu pas media itu putih itu. Pas media. Panca ngerti nggak gimana linea temporalis kira-kira? Itu biasanya linea temporalis itu mendekati ujung mastoid dokter. Alah, kamu masa mendekati ujung mastoid? Enggak toh. Di stop dulu dong, stop video. Masa linea temporalis mendekati ujung mastoid? Gimana? Mana kernya? Biasanya insisi dilakukan biasanya insisi dilakukan retroauricula 3 sampai 5 mm dokter dari sulcus atau batas kulit rambut dokter dari retroauricula dok. Kemudian dilakukan insisi subkutis sehingga proskium mulai dari setinggi linea temporalis sampai mendekati ujung mastoid dokter. Nah iya, setinggi linea temporalis itu maksudnya linea temporalisnya ada di daerah perikondrium tragus. Gini loh, cara gampangnya, coba Ansah megang sudut mata kanan, coba pegang, coba. Ya dok. Sudut mata kanan pegang, coba pegang kiri. Ya dok. Video, coba pegang. Yang keluar yang mana? Ya itu yang sudut ya. Coba tarik ke belakang. Tarik ke belakang, tarik ke telinga, lurus, terus tarik terus. Coba. Nah itu loh, sejajar dengan sudut mata itu, ininya itu linea temporalis. Oke ya. Iya. Dan di play dong tolong. Stop dulu. Ini hasilnya, ini video pasien lain ya. Yang putih itu fascia temporalis pas media. Artinya nanti kalau yang pertama gagal, saya masih punya cadangan untuk fascia yang kedua. Sudah clear ya? Ya clear dok, baik dok. Ya, play langsung lagi. Yep. Fascia temporalis. Stop. Setelah ketemu fascia temporalis, sekarang itu melakukannya
elevasi tympanomeatal flap. Caranya, Anda dengar? Ya dok, benar dok. Membuat insisi tepat di apa jenenge dinding posterior CAE yang tembus ke pas. Ini yang nampak itu pas osseous apa pas cartilago CAE? Yang itu putih itu. Pas osseous dokter. Ya, pas osseous di insisi, kemudian kulitnya dielevasi. Di play dulu dong video. Lihat cara elevasi ya, pakai apa? Front knife, cluster knife. Dilewasi pelan-pelan sampai ke telinga tengah. Stop dulu dong, tolong stop. Sufi, kapan dilakukan kanaloplasti, Sufi? Pada tympanoplasti. Kanaloplasti bila dilakukan bila infeksi di telinga tengahnya luas, dokter, terus kemudian Salah. Apa bila apa? Mas apa lagi? Pak Santo bisa bantu, silakan. Izin, Kapan dok. dilakukan? Untuk memperlebar liang telinga luar bila sempit, dok. Patokan sempit apa? Patokan sempit. Hmm. Pertumbuhan tulang yang tidak normal, dokter. Seperti Ya, ada disebut sempit apa lebar kapan toh? Coba videonya diteruskan coba. Play lagi. Ini saya lakukan elevasi tympanomeatal flap. Coba dilihat dulu. Stop. Ya. Jadi gini loh, Sufi, Ansa, dan lain-lainnya dilakukan kanaloplasti sempit dalam arti patokannya adalah saat kita mengelevasi seluruh kulit posterior CAE, kita tidak bisa melihat tulang malleus atau umbu. Maka dilakukan kanaloplasti. Sufi monitor? Ya, dok. Jadi kapan dilakukan kanaloplasti? Bila saat elevasi seluruh posterior CAE-nya dari posterior CAE kita tidak bisa melihat malleus atau umbunya. Ya betul. Pansah ini kira-kira apa pansah? Yang putih di atas gede itu pansah. Yang di atas di play dong. Ya, itu putih itu apa? Ya, putih itu play. Di play. Itu loh. Terus. Nah, itu putih apa itu? Stop. Apa itu kira-kira? yang di atas ya dok, iya dok. Itu tuh. Kamu lihat Saxon? Iya dok. Di posterior ada putih melintang toh? Apa itu? Kira-kira? Seperti tulang pendengaran dok, malleus dok. Ya, putih tuh yang di CAE itu loh. Operator bisa bantu nunjuk pakai kursor. Operator. Mana yang putih? Ya, tunjuk lagi. Ya, itu. Di kursor itu. Maju lagi. Ya, itu. Apa itu? Stop. Itu aja. Apa itu? Korda timpani dok.
Ya, mensarapi apa itu? Izin dok, mempersarapi masih dok. Hah? Mempersarapi dok. Mensarapi Lidah. apa? Organ apa? Koda timpani untuk saraf Lidah dok. pengecapan 2/3 2/3 lateral dok. kolateral. Oh, dok. Oh, anterior, posterior? 2/3 anterior dokter. Jadi anterior. Ya dok. Siapa jenenge? Ini ada Sufi, ada siapa lagi nih? Ini ada partisipan. Ini. Reza kabarnya baik, Reza? Reza kabar baik? Alhamdulillah dokter. Oke. Baik dok. Lucia monitor, Lucia. Ya dok. Ini kira-kira kalau ada dokter THT ngakunya timpanoplasti, setelah 3 hari pasca timpanoplasti kok pasiennya perut, kenapa kira-kira? Mana Lucia? Dengan kondisi ini. Kondisi digambar seperti ini. 3 hari pasca operasi, pasiennya perut, kenapa Lucia? Ini dok, mungkin waktu operasi tidak sengaja kordon nervus facialisnya terputus. Di mana ada facialis itu? Adanya korda kok. Ini yang pelmus. Kira dok. Siapa jenenge? Adi monitor. Dimatikan videonya Adi. Iya dokter. Gimana? Dokter. Adi monitor. Iya dokter. Gimana nih penjelasannya? Izin dokter, korda timpaninya terelevasi dokter. Lo kan korda timpani mensarafi lidah, bukan wajah. Nah, perut. Kalau korda yang putus kan yang dikeluhkan pasiennya kan pengucapannya terganggu tuh. Kenapa bisa perut? Karena kan korda timpani termasuk bagian dari nervus facialis dokter. Nah ya kalau kepotong tuh pasiennya paling tuh nggak bisa merasakan di lidahnya, bukan perut lo ya, lidah. Iya. Salah Pak Adi. Dian, SPKT baru Dian. Dian. Hadir dok. Gimana pendapatmu? Karena kompresi dok. Kompresi dari apa? Kompresi nervus facialisnya dok. Dikompresi apa? Berarti segmen timpaninya dok. Salah dok. Salah. Salah dok. Salah. Ya sebagai coba yang paling pintar Dewi Fajri. Pendapatmu piye? Fajri. Iya dok, hadir. Gimana? Ini pasiennya, ini kodanya kelihatan. Iya dok. Pasca timpanoplasti, bukan ML ya, pasca timpanoplasti lo ya. Pasiennya perut, kenapa kira-kira? Satu gores nggak dok? Dari apa? Goresan dari pas lagi elevasi ini dok. Lo kan tulang toh ini pinggirnya. Iya. Belum. Kur. Seluruh. Krisna coba Krisna monitor. Iya dokter. Gimana pendapatmu? Habis timpanoplasti kok pasiennya perut. Kira-kira kenapa? Cedera pada korda timpaninya dokter sehingga kanalis facialisnya jadi udem dokter.
Koda kan percabangan toh. Enggak, jauh, enggak bisa. Belum bisa. Apa? Ini operatornya siapa ya? Ferdi ya? Ferdi, Dok. Bosnya siapa aja? Ferdi. Coba tunjuk tempat percabangan nervus 7, kodanya. Yang di CA itu loh, pojok itu loh. Kamu ke bawah, ke tempat percabangan. Bawah, yang dekatnya tempat keluarnya korda. Mana? Lagi. Post, ya, itu stop itu ya. Jadi, perhatian ya. Mulai dari mana? Ferdi, Indra, Fajri, Krisna, Santo, Sufi, Adi, Ansah, Ade, Amalia, Bima, Dagdo, Dini, Dian, Dimas, Reza, Sofia, dan kawan-kawan. Kalau elevasi tympanomeatal flap, jangan pakai kuret tajam yo. Kenapa kira-kira? Bisa cedera. Kenapa tidak boleh pakai kuret tajam? Karena kalau kamu nguret pas di percabangan tempat keluarnya koda timpani, di situ ada domnya atau ada cabang utama nervus 7. Jadi kuretmu atau pikmu bisa nyoblos nervus facialis pas mastoidea. Jadi kata kuncinya adalah kecoblos di nervus facialis pas mastoid. Clear ya ini ya. Jadi paling aman pakai pisau bulat yang nekuk round knife ataupun yang plaster knife ininya. Oke, di play lagi dong videonya tadi. Terus. Iya, Dok. Stop dulu. Satu pertanyaan pancingan dulu. Nurul, monitor. Jangan deh, kamu bukan di Oto ya. Rika. Bu Rika. Dokter. Anus timpani ada di mana sih? Anus timpani. Anus timpani berarti di sekitarnya membran timpani, dokter. Di pinggirnya. Wah. Pak Santo, di mana anus Pak Santo? Posterior superior, Dok. Ada di sulcus. Sulcus timpani. Sulcus timpani. Ya, intinya gini. Perbedaan underlay sama overlay itu cuma ada di keywordnya ada di anus timpani. Kalau saya mengangkat anus timpani, kemudian fascia saya letakkan di bawah anulus, itu namanya underlay ya. Jadi underlay itu karena fascia ada di bawah anulus timpani. Sebaliknya kadang-kadang anulus timpaninya itu sudah tidak ada karena tererosi atau karena apalah. Kemudian saya membuat sulcus timpani buatan dan fascia saya letakkan di sulcus timpani buatan. Itu namanya overlay. Ya, clear ya? 5 menit lagi saya buka pertanyaan, silakan sebelum saya tutup. Ada yang tanya? Ada ya? Oke ya? Oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift ya. Assalamualaikum. Terima kasih, dokter.